hearing membedah kasus Hotman Paris, Rasman Arif, dan Firdaus dalam perspektif filsafat hukum. Pada saat mendampingi HR Darsono dalam kasus Priok ya, itu kan sempat juga Adnan Buyung itu izin praktek pengacaranya itu dicabut. Begitu juga kasus sang legend Yapten Hin, pada saat membela hak dan kepentingan kliennya, dia berhadapan sang jenderal, akhirnya itu masuk ke dalam jeruji besi ya, ditahan. Jadi dua kasus dari sang legend itu tidak bisa disetarakan, tidak mempunyai nilai ekivalen dengan kasus yang terjadi antara Rasman dengan Hotman. Namun mengapa kasus ini menjadi hal yang menarik gitu? Karena kan kasus ini terkait dengan masalah eksistensi. Kita kalau berbicara eksistensi sangat absurd ya. Dan kasus ini kan adalah kasus pencemaran nama baik. Sebagaimana kita tahu, kalau pencemaran nama baik, kalau masuk dalam kerangka filosofis, pencemaran nama baik itu bermuara pada konsep martabat manusia ya, dan kehormatan individual yang bersifat universal, yang mempunyai nilai fundamental di dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, karena ini terkait dengan masalah martabat dan kehormatan, disinilah menjadi bisa dikatakan terjadi distorsi lah, pembenaran, justifikasi kan. Nah, namun kalau kita mau mengkaji lebih jauh lagi dalam filsafat, sebenarnya perspektif filosofis itu dapat digunakan untuk memahami pencemaran nama baik. Nah, pemahamannya itu kalau di dalam filsafat itu ada 3 hal yang harus kita uraikan. Pertama, kalau kita bicara untuk pemahaman pencemaran nama baik bisa digunakan sebagai pengertian tentang hal tersebut, kita harus merujuk pada konsep etika moral. Nah, di dalam konsep atau perspektif etika dan moral, di situ jelas Immanuel Kant itu mengatakan bahwa tindakan manusia ya itu harus berdasarkan kewajiban moral yang universal ya. Jadi menyebarkan fitnah atau mencemarkan nama baik itu dapat dipandang sebagai merusak reputasi karena menyebarkan informasi yang tidak benar dan menghina. Nah, di situ juga Immanuel Kant mengatakan selain reputasi dirugikan dan martabat manusia dirugikan, bahwa ada hal juga bahwa tindakan tersebut itu melanggar prinsip moral dan imperatif kategoris, melanggar imperatif kategoris. Jadi ada 2 hal yang disebutkan oleh Kant, bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan merusak reputasi atau martabat itu melanggar prinsip moral pertama, kedua itu melanggar
imperatif kategoris. Nah, imperatif kategoris itu yaitu adalah manusia itu sebenarnya nggak bisa dipakai sebagai alat tujuan tertentu. Nah ini kan sebenarnya kita dipertontonkan oleh saudara Rasman dan saudara Otman. Mereka saling tuduh menuduh, saling membangun nilai kebenaran masing-masing dalam perspektif masing-masing. Tanpa disadari itu sebenarnya udah melanggar prinsip moral. Tanpa disadari itu sebenarnya subjektivitas yang bersangkutan antara individu yang satu dengan individu yang lain itu dipakai sebagai alat tujuan gitu loh. Nah itu kalau kita mengacu dalam perspektif Immanuel Kant. Nah sebenarnya di dalam perspektif etika dan moral itu juga ada disebutkan oleh seorang tokoh ya, Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, itu di dalam etika utilitarian. Dia mengatakan bahwa pencemaran nama baik juga harus didasarkan pada pertimbangan yang konsekuensi. Jadi dia mempunyai nilai konsekuensi. Jadi konsekuensi ini disebutkan begini: kalau pencemaran nama baik lebih banyak merugikan masyarakat daripada manfaatnya, itu sebenarnya sama juga sudah tidak etis gitu loh. Nah ini kan apa yang terjadi antara saudara Rasman dan saudara Otman, ini kan kita lihat, kita dipertontonkan lebih banyak nilai kerugian yang tidak mempunyai nilai pendidikan gitu loh ya kan, daripada nilai manfaatnya, rakatnya. Nah itulah sebenarnya udah melanggar sebagaimana yang disebutkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Nah itu pada bicara tentang etika moral, mengenai perspektif etika dan moral. Nah berikutnya kalau kita mengacu untuk memahami pencemaran nama baik, itu juga ada pada poin kedua, itu mengenai perspektif hak dan kebebasan. Nah kita bicara tentang perspektif hak dan kebebasan, ya memang hak atas nama baik, ya kan, hak atas nama baik dan perlindungan dari tindakan yang merendahkan martabat, ya itu memang selalu dikaitin dengan hak privasi kan, ya kan, selalu dikaitin dengan hak privasi. Tapi perlu dipahami juga pada sisi lainnya, hak kebebasan berbicara itu juga diakui sebagai hak dasar gitu loh. Nah oleh karena itu supaya jangan ada terjadi benturan ya, yang seyogianya yang harus dilakukan oleh saudara Rasman dengan saudara Otman itu harus mempunyai nilai keseimbangan antara hak individu yang satu yaitu Rasman dengan hak individu yang lain yaitu saudara Otman Paris. Nah itu harus ada nilai keseimbangan. Nah, berikutnya kalau kita mengacu di dalam teori kontrak sosial yang digulirkan oleh John Locke dan Montesquieu, dia mengatakan sebenarnya sebagian hak individu kita itu kita udah serahkan kepada negara untuk perlindungan hukum, ya kan? Karena kita sudah menyerahkan kepada negara sebagian hak individu kebebasan kita, maka negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dari tindakan yang merendahkan martabat mereka, dari hal yang tidak adil. Nah seharusnya saudara Rasman ya, Arief Nasution sebagai seorang mempunyai pendidikan yang tinggi, begitu juga saudara Otman Paris yang mempunyai nilai pendidikan yang tinggi, seharusnya bisa memahami hal tersebut gitu loh maksudnya. Paham nggak maksudnya? Ya kan? Karena kita menyadari sebagian diri kita ini sudah kita serahkan kepada negara kalau kita bicara teori kontrak sosial. Nah berikut yang terakhir itu mengenai tentang teori diskursus. Teori diskursus itu dilakukan oleh Jürgen Habermas. Dia mengatakan
dalam masyarakat sosial yang demokratis, ya, memang kebebasan berbicara itu penting untuk membangun yang namanya diskusi publik yang sehat. Namun, kalau kebebasan berbicara itu disalahgunakan, itu dapat merusak rasionalitas dan konstruktif. Nah, mereka ini berdua ini, ya kan, komunikasinya itu yang terjadi, yang kita dipertontonkan, itu nggak rasional dan tidak konstruktif. Demikian kalau kita memahami dalam konteks mereka berdua, itu memberikan presiden yang tidak baik buat masyarakat. Ya, kita bersyukur ya, kita bersyukur dengan ada peristiwa itu, organisasi advokat KAI itu responnya cepat, hitungan jam lah itu bisa dikatakan, ya kan, langsung merespon. Begitu juga Mahkamah Agung itu sangat cepat merespon, ya kan, karena sebenarnya tadi yang saya bilang dari awal, ini kasus ini sebenarnya remeh-temeh gitu loh, ya kan. Maka saya katakan mereka bertiga dalam hal ini, Hotman Paris, Rasman, Firdaus, sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, cuman tidak bisa memposisikan dengan cara bijaksana gitu. Kalau kita mengacu pada filsafat tadi, gitu. Ya, saya bilang ya, Mahkamah Agung itu tidak serta-merta mengambil suatu keputusan. Mahkamah Agung itu pasti merespon request dari sebuah organisasi induk. Misalnya kita anggap Firdaus, tapi saudara Firdaus juga kan harus tahu juga, sebelum dia menjadi advokat, kan tentunya ada step by step yang harus dilewati ya. Dia harus menjalankan yang namanya PKPA, dia harus menjalankan yang namanya ujian calon advokat, dia juga harus menjalankan pelantikan organisasi, dia juga harus menjalankan pelantikan sumpah di pengadilan tinggi. Nah, itu semua yang mengkoordinasi, memfasilitasi itu adalah organisasi induknya. Dalam hal ini organisasi Kongres Advokat Indonesia. Jadi kalau kita mencoba meminjam informasi dari organisasi advokat KAI ya, bahwa pasca setelah kongres di Bandung kan, bahwa kasusnya Firdaus itu akan dilakukan oleh organisasi induknya untuk surat ditembuskan ke Mahkamah Agung. Ya kan? Kalau saya nggak salah ya, saya dapat informasi demikian. Jadi Mahkamah Agung tersebut melakukan sikap membuat suatu pernyataan dan sebagainya itu karena request dari organisasi induk advokatnya saudara Firdaus Wibowo ya. Benar, itu bukan ranahnya. Tadi kan saya sudah jelaskan, Mahkamah Agung itu merespon request dari organisasi induknya saudara Firdaus. Tapi dengan dalam konteks pembekuan, kita mengacu lah, ada namanya 2 tahun yang lalu Lembaga Pers Mahasiswa IAIN di Ambon, itu dibekukan oleh pimpinan lembaga universitas. Apa yang dilakukan? Dia mengajukan PT UN, mengajukan gugatan petun, ya kan? Pada proses berjalannya hukum, ya kita lihat apakah ada nilai keadilan atau tidak. Jadi dibekukan itu bisa juga kembali dinormalisasi gitu loh. Di PT UN itu kalau nggak salah sejak ada putusan itu 90 hari ya, berarti mengajukan petun. Nanti dibuatkan alasan-alasan fundamental hukumnya di dalam posita gugatannya.
Gitu. Sekiranya dikabulkan dan sudah berkekuatan hukum tetap, ya dia kembali lagi jadi avokat. Pengertian dibekukan ya. Yang langkah yang harus dilakukan oleh saudara Rasman dan saudara Firdaus pasif. Sebaiknya tidak bisa lagi menjalankan sebagai avokat dan firma hukumnya harus ditutup sambil menunggu putusan kalau memang mereka itu menggugat PT UN. Itu kalau dalam perspektif hukum ya, karena Mahkamah Agung itu sebenarnya dengan dibekukan itu masih mentoleransi lagi. Itu masih mentoleransi. Kalau final itu maknanya itu beda, bukan dibekukan, dibatalkan. Di dalam undang-undang petun sangat sulit kita mencari nilai makna hukumnya gitu loh. Pembatalan, dibatalkan. Tapi kalau dibekukan itu, ya itu kan banyak juga organisasi yang dibekukan akhirnya aktif kembali setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap. Karena pegawai juga kan dapat, dia sebagai seorang pegawai negeri ya, dapat putusan dari atas gitu, dia dinonaktifkan kan, dia mengajukan gugatan petun, dia menang, kan dikembalikan lagi ya statusnya oleh kuasa hukum. Saya sangat setuju dengan semangat ini. Selama tidak anarkis ya, kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu kalau mau di searching 2014 atau 2013 ya, itu di Detikcom ada. Jadi hakim itu pakai handycam. Jadi sidang dia menggunakan handycam. Itu ada Detikcom, dia menggunakan handycam. Kan tapi ada juga saya mengalami pribadi. Ya saya juga memunculkan nilai kekecewaan dan saya memunculkan emosi yang kuat. Ya kan? Jadi kalau masih sebatas kita tidak anarkis ya, yang penting jangan di dalam ruang persidangan anarkisnya gitu, ya kan? Saya pikir masih bisa ditoleran. Baru pertama kali orang nggak ada yang orang naik ke meja. Kalau dalam sejarah peradilan, kalau ada orang naik di bangku terdakwa itu sudah pernah terjadi 2008 di PN Jakarta Selatan. Ya kan? Kok kuasa hukumnya kalau naik ke meja itu belum pernah. Nah, mungkin masyarakat agak kaget juga mungkin. Saya mendukung semangat saudara Firdaus, semangat ya, membela hak dan kepentingan klien. Saya mendukung. Tapi pada sisi lain, saudara Firdaus offset gitu loh. Kalau dalam sepak bola itu dia sudah main tangan gitu loh, bolanya dipegang sama tangannya. Ya nggak bisa lah, itu udah pelanggaran, itu udah mutlak gitu. Berita acara sumpah dibekukan, ya saudara Firdaus itu permintaan dari organisasi induk, bukan dari pengaruhnya saudara Otto Hasibuan sebagai wamen. Tapi kan Otman juga kalau nggak salah dalam berita-berita ya, dia juga kan menyarankan kepada induk organisasi advokat untuk mengambil sikap kan. Makanya responnya cepat kan Kongres Advokat. Udah benar itu Kongres Advokat Indonesia. Tapi perlu diingat ya, pada satu sisi saya mendukung semangatnya saudara Firdaus. Seperti kayak demikian karena dia penegak hukum, dia pembela. Yang pembela itu kan cuma pengacara,
jaksa, hakim, polisi itu bukan pembela. Yang dilabelisasikan pembela itu cuma kepada dalam diri avokat. Jadi saya sangat mendukung. Dan saya dapat informasi juga di seliweran berita-berita ya. Dengar-dengar bahwa saudara Firdaus itu akan hadir pada tanggal 20 Februari sidang berikutnya. dengan menggunakan toga. Nah, saya mungkin tidak bisa memberikan opini dulu ya. Saya nggak tahu bagaimana dialektika di dalam persidangan nanti. Ya. Saudara Firdaus itu masih sebagai kuasa hukumnya saudara Rasman kan, belum dicabut kan. Kalau setiap gini, ini kan multi bar ya, bukan single bar. Jadi saya juga agak melihat hal tersebut agak bertanya-tanya, kan seharusnya kalau dia masuk ke dalam organisasi avokat baru, pertanyaan saya, kedudukan avokat saudara Firdaus yang dinyatakan atau bisa dimaknai sudah dikenakan sanksi misalnya oleh organisasi induk yang lama ya, dengan juga ada pembekuan berita acara sumpah. Eksistensinya dia pindah ke organisasi avokat baru berarti tanpa berita acara sumpah dong. Itu kan nggak ada bedanya seperti orang awam si A, si B, si C, si D masuk ke organisasi avokat karena dia nggak punya berita acara sumpah juga. Masa itu ditoleran? Seharusnya kan itu logika hukum yang sederhana dipakai. Makanya organisasi avokat baru seharusnya sangat selektif. Selesaikan dulu problem hukumnya si saudara Firdaus. Dalam proses waktu berjalan, baru nanti ditampunglah, ya kan? Kalau sudah memenuhi syarat, gitu. Kalau saya seharusnya jangan terima kesalahan yang fatal, karena begini, organisasi avokat juga bisa dibekukan. Kan organisasi avokat juga kan bukan kebal hukum. Banyak loh lembaga-lembaga yang dibekukan. Kan saya mau sebutin, ya kan? Ada lembaga-lembaga yang militan, lembaga-lembaga yang semi militan, lembaga-lembaga yang standar dibekukan, bahkan dibubarkan. Saya mau sebutin, ya misalnya kayak Hizbut Tahrir, ATI, itu kan dibekukan, dibubarkan. Itu lembaga yang solid, itu lembaga yang established. Maksud saya bukan mau mencoba memberikan perspektif, tapi seharusnya juga organisasi avokat juga mempunyai perspektif yang fundamental gitu loh. Karena ini hati-hati juga kita menampung orang bermasalah gitu loh. Apalagi itu korelasinya sampai Mahkamah Agung. Kalau saudara Rasman kan cuma pada tingkat level organisasi avokat, iya kan? Karena organisasi avokatnya tidak merequest kepada Mahkamah Agung untuk dibekukan. Tapi kalau saudara Firdaus kan levelitasnya udah sampai ke sana. Tapi sekali lagi saya bukan mau menyalahkan saudara Firdaus. Saya juga pribadi mendukung tindakan saudara Firdaus. Semangatnya itu membela dan membela hak dan kepentingan klien. Itu relatif jarang. Karena saya tahu banget
benar-benar bersungguh-sungguh membela klien. Maaf ya, saya nggak pernah merasakan kuliah di swasta sih. Jadi saya sekolah yang benar, sekolah saya UI Salemba, gitu loh. Jadi saya nggak tahu bagaimana prosesnya, pendaftarannya, saya nggak ngerti, nggak paham. Jadi saya no komen. Kan pada saudara Rasman, karena saya juga advokat, saya mendoakan pada saudara Rasman, saudara Firdaus, moga-moga di tanggal 20 Februari ada mujizat gitu loh. Hakimnya bijaksana, ya kan? Ya kan? Biar semua terungkap nilai keadilan yang sejatinya gitu loh. Gitu. Saya rasa sih demikian ya. Kita tunggu sampai tanggal 20 Februari baru kita lanjut lagi pembahasan.